Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, dilaporkan hilang seorang ibu rumah tangga ditemukan tewas di hotel di Kudus, Jawa Tengah. Didapati luka bekas jeratan di lehernya. Korban datang ke hotel bersama teman pria. Warga digemparkan dengan tewasnya seorang wanita di kamar sebuah hotel di Desa Getas, Pejaten, Kudus, Jawa Tengah. Tewasnya korban diketahui karyawan hotel yang curiga karena korban tidak keluar kamar seharian. Usai olah TKP, polisi menduga korban tewas dibunuh karena ada luka bekas jeratan di lehernya. Selain itu, barang berharga korban utuh. Menurut saksi, korban datang ke kamar hotel bersama teman prianya yang pulang lebih dulu. Awal ada semacam jeratan atau cekikan di leher. Nah, kalau barang-barang HP kalau masih ada, ya diperkirakan ya korban. Benda tajam, tidak ada luka benda tumpul, kemungkinan ada tekanan di daerah jalan nafas, ya, bisa cekikan atau bisa juga bekapan dari. Jasad korban dibawa ke rumah sakit untuk divisum. Polisi masih memeriksa saksi dan mencari teman pria korban. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Khairuddin melaporkan. Kurang dari 24 jam pelaku pembunuhan seorang wanita di hotel di Kudus, Jawa Tengah ditangkap polisi. Pelaku ternyata adalah pria selingkuhan korban lantaran kesal korban tak mau diputus cintanya. Perselingkuhan yang diawali reuni sekolah diketahui istri pelaku. Kurang dari 24 jam, polisi menangkap pelaku pembunuhan seorang wanita yang ditemukan tewas di Hotel Jati, Kudus, Jawa Tengah. Pria beristri ini ditangkap di sebuah rumah di Loramwetan, Kecamatan Jati. Tersangka tega menghabisi korban setelah terlibat cekcok karena korban menolak cintanya diputus oleh pelaku. Pelaku mengakhiri hubungan perselingkuhannya dengan korban yang sudah berlangsung 3 bulan karena diketahui oleh istri pelaku. Keduanya bertemu di acara reuni SD. Hubungan sekali, nah, kemudian setelah itu yang bersangkutan menyampaikan kepada korban ingin untuk pisah karena sudah ketahuan oleh istrinya. Pelaku terancam hukuman 13 tahun penjara. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Khairuddin, iNews melaporkan. Pasangan suami istri ditangkap tim BNN karena menyimpan 2 kg sabu. Pemilik sabu ternyata adalah anggota jaringan narkoba yang berperan sebagai bandar. Tim gabungan Badan Nasional Narkotika Kabupaten Musirawas dan Lubuk Linggau menggerebek sebuah rumah di kawasan Simpang Semambang, Lubuk Rumbai, Musirawas. Pemilik rumah merupakan pasangan suami istri yang dikenal sebagai bandar narkoba. Dalam penggeledahan, tim gabungan BNNK menemukan paket sabu dalam kemasan teh Cina. 2 orang lain yang diduga anggota jaringan narkoba di dalam rumah juga diamankan. Karena keempat ini memiliki peran masing-masing. Adapun barang bukti yang kita berhasil amankan, yakni 2 bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2.109 gram. Sabu telah dimusnahkan, sementara barang bukti lain yang diamankan mobil milik tersangka. Para tersangka terancam hukuman mati. Dari Musirawas, Sumatera Selatan, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Seorang warga di Pondokaren, Tangerang Selatan jadi korban ganjal ATM yang dilakukan oleh pasangan suami istri. Saat pelaku mencokel ATM dengan obeng, aksinya dipergoki penjaga minimarket hingga menjadi bulan-bulanan warga. Pasangan suami istri ini ditangkap warga usai kepergok mencongkel dan mengganjal mesin ATM pada sebuah minimarket di Jalan Raya Jombang, Pondokaren, Tangerang Selatan, Banten. Peristiwa berawal saat korban akan mengambil uang di ATM, namun gagal karena kartu tersangkut di mesin. Korban pun akhirnya meninggalkan ATM.
Saat korban pergi, kedua pelaku datang dan mencongkel mesin ATM menggunakan obeng. Naas, aksinya dipergoki penjaga minimarket. Upaya pelaku kabur gagal dan tertangkap warga. Pelaku sempat menjadi bulan-bulanan warga sebelum dievakuasi ke Polsek Pondok Aren. Ada dua pelaku, yang beli korbannya, terus korbannya kabur. Nggak lama-kelamaan, pelakunya itu nongkel ATM pakai besi. ATM, kemudian terganjal di mesin ATM. Udah sempat ngambil uang ya si korban? Tadi belum sempat ngambil uang, namun ATM sudah terganjal di mesinnya. Korban ini sudah soal diambil pelaku dan sudah diambil pelaku. Ini sepasang suami istri atau? Iya, pasangan suami. Guna mengungkap jaringan pelaku, polisi melakukan penyelidikan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. 10 hari hilang, 3 bocah di Langkat, Sumatera Utara belum juga ditemukan. Para korban hilang saat bermain melihat pembuatan parit di kebun sawit. Warga dan polisi pun berupaya mencari korban, termasuk di kolam sekitar perkebunan. Ketiga bocah yang dilaporkan hilang tersebut sempat terekam video amatir saat bermain di area perkebunan sawit Langkat, Sumatera Utara. Ketiga bocah ini adalah Alfia Zahra berusia 7 tahun, Nizam Aufareza 7 tahun, dan Yogi Triherlambang 8 tahun. Ketiganya pamit pergi bermain sambil melihat sebuah alat berat yang sedang membuat parit di perkebunan sawit. Namun hingga sore, ketiganya tak kunjung pulang ke rumah. Korban Nizam sebelum menghilang sempat pulang ke rumah untuk minum. Namun setelah itu tak kembali. Tahu capek, terus dibilangnya udah ibu mau nyuruh apa lagi, nggak ada, nanti kok capek. Terus dia itu kawannya datang, nengok bego jam, itu begoknya udah gerak jalan, dia lari ke sana. Berbagai upaya pencarian dilakukan polisi, termasuk mengerahkan anjing pelacak. Pencarian bahkan diperluas hingga radius 100 hektar dari titik hilangnya korban. Keluarga korban juga menggelar doa bersama dan meyakini anak-anak mereka masih hidup. Kalau keyakinan mereka masih optimis, masih hidup. Kenapa batinnya Pak ya? Iya. Kami fokus kepada titik di mana anak tersebut beraktivitas, kemudian terakhir kali dilihat itu sekitar radius 100 hektar, itu masih tetap terus dicari secara berulang-ulang. Ada juga tim lain dari warga yang melebarkan pencarian di radius 200-300 hektar. Tapi fokus kami memang fokus kepada 100 hektar tersebut yang terus. Hingga hari ke-9, pencarian ketiga bocah ini masih terus dilakukan. Dari Binjai, Sumatera Utara, Muhammad Zainal Tanjung, Erwin Syah, iNews melaporkan. Pemirsa, gara-gara kalah main game, seorang warga negara asing membunuh lawan mainnya di apartemen Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pelaku tidak mampu membayar 1 juta uang taruhan pada korban hingga memicu perselisihan. Pelaku sempat merubah penampilan untuk menghilangkan jejak. Obina Michael, pria asal Ghana, Afrika ini ditemukan tewas di kamar apartemennya di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Jasad korban ditemukan oleh kekasihnya. Usai olah TKP, polisi mendapati 3 luka tusukan di tubuh korban. Dari rekaman CCTV, pelaku diduga teman korban yang kabur usai kejadian. Terlihat pelaku sempat bertahan di apartemen korban saat ambulans datang mengevakuasi korban ke rumah sakit. Dari keterangan saksi diketahui, korban sempat terlibat keributan dengan pelaku. Motif yang sementara ini diketahui adalah mereka adalah teman, kawan, sahabat, ya keributan kecil dari 351. Oke, siap. Dan untuk pelakunya dalam pengajaran oleh unit Reskrim Polsek Kebonjeruk maupun unit Jatanas Polres Metro Jakarta Barat. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, sementara polisi masih mengejar pelaku pembunuhan ini. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.
Pemirsa, anak-anak menjadi incaran pelaku kejahatan. 2 anak dalam satu RW jadi korban penjamretan di Bandung, Jawa Barat. Aksi pelaku yang diduga sama ini terekam CCTV. Seorang pengendara motor pelaku jambret kabur usai beraksi merampas perhiasan milik seorang bocah di Tani Mulya, Bandung Barat, Jawa Barat. Tak jauh dari lokasi, pelaku kembali beraksi menghampiri seorang bocah. Usai menggasak perhiasan, pelaku pun kabur. Aksi penjambretan ini diduga dilakukan pelaku yang sama. Akibat penjambretan, bagian leher dan tangan korban terluka. Jadi saat cucu lengah lagi berdua di sini, lagi main di sini, dibawa ke gang, dibawa masuk. Nah, diambillah si gelang itu, langsung pulang lagi ke sana, balik lagi keluar. Kasus ini sudah dilaporkan ke polisi dan berharap pelaku segera ditangkap. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pencuri gagal membawa kabur sepeda motor di Cilandak, Jakarta Selatan karena terekam CCTV. Sementara di Jakarta Barat, kurang dari 1 menit, pencuri membawa kabur motor milik warga dengan merusak kunci. CCTV merekam aksi 2 pencuri sepeda motor yang terparkir di depan sebuah rumah di Jalan Gaharu, Cilandak, Jakarta Selatan. Aksi pelaku bisa digagalkan setelah dipergoki pemilik motor tersebut. Menurut salah satu warga di lokasi, kejadian ini sudah sering kali terjadi dan dijadikan sasaran kawanan curanmor. Pencurian motor di kawasan Duri Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat terekam kamera CCTV. Dalam hitungan menit, pelaku menggasak 1 sepeda motor metik yang terparkir di lokasi. Pelaku lain yang menunggu di atas motor depan gang tak jauh dari lokasi kejadian. Pelaku diduga 2 orang. 2 orang. Ini kejadian aksi pencurian di sini udah berapa kali, Bang? 2 kali yang ini. 2 kali, Bang? Iya. Dari kejadian ini, warga diingatkan untuk memakai kunci pengaman ganda saat memarkirkan sepeda motornya. Dari Jakarta, Miftahul Ghani dan Helmi Sayengbati, iNews melaporkan. Seorang bocah laki-laki berusia 8 tahun ditemukan warga di perkebunan sawit Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Bocah ini sudah 1 malam di lokasi lantaran menunggu ayahnya yang hilang terbawa arus banjir. Korban tidak mengetahui ayahnya telah tewas terseret banjir. Bocah 8 tahun ini mengalami trauma dan dibawa ke klinik perkebunan sawit di Desa Santilik, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Sebelumnya, bocah ini ditemukan warga duduk di tepi jalan seorang diri di tengah perkebunan. Semalaman, bocah ini berharap ada warga yang menolong mencarikan ayahnya yang hilang akibat terseret arus banjir. Berawal saat keduanya berboncengan sepeda motor saat melintasi lokasi jalan terendam banjir. Naas, sang ayah terjatuh saat turun dari motornya dan terpleset arus banjir. Setelah dilakukan pencarian, jasad korban ditemukan tak jauh dari tempatnya terjatuh. Melakukan evakuasi terhadap korban, kemudian dilakukan visum, dan anak tersebut, anak dari korban telah dilakukan perawatan dan telah dititipkan ke kerabat almarhum orang tua korban. Usai divisum, jenazah korban diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Dari Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Norman Shah, iNews melaporkan. Seorang wanita hamil nekat bergelantungan di JPO Gambir, Jakarta Pusat. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Sergap.